Meskipun disebut bolak-balik, Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Nah, di sini memang ada yang unik ya. Uniknya apa? Karena di sini dalam pembelaan oleh KPU bahkan menyebut kenapa baru sekarang, yaitu Gibran menjadi cawapres baru diperkarakan. Intinya kurang lebih seperti itulah. Di sini sangat lucu sekali karena apa? Pada waktu lalu semenjak putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang ya setidaknya meloloskanlah usia gugatan capres dan cawapres bisa menjadi cawapres walaupun belum genap usia 40 tahun tetapi dengan persyaratan pernah menjabat sebagai kepala daerah dan lain sebagainya. Di situ bahkan juga menuai pro dan kontra dan bahkan juga banyak yang mengkritik. Salah satunya di sini juga ada dari Yusril Iza Mahendra misalkan. Di sini bahkan pada tanggal 17 Oktober yang lalu Yusril kritik putusan MK cacat hukum yang serius pada waktu lalu. Di sini bahkan juga dari GMNI kritik putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Di sini padahal tanggal 18 Oktober. Bukan hanya itu saja. Di sini bahkan juga ada kritikan dari pandangan pakar UGM terkait putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Di sini pada tanggal 23 Oktober dan masih sampai saat ini pun juga protes-protes juga masih dilayangkan oleh akademisi, guru besar, mahasiswa dan lain sebagainya. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja, budayawan, seniman semuanya juga protes tentang hasil putusan MK yang pada waktu lalu setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi menurut saya KPU itu kurang mendengar ya, yaitu keluh kesah dari masyarakat, dari guru besar, dari akademisi, budaya dan lain sebagainya. Padahal juga sudah diprotes jauh-jauh hari. Nah, di sini yaitu KPU heran Amin tak pernah keberatan Gibran cawapres kini dipersoalkan. Ini memang sangat lucu sekali. Padahal juga sudah keberatan jauh-jauh hari. Cuma saja KPU-nya yang tidak mendengar kemungkinan ya. Nah, dari sini bahkan juga tim hukum Amin berkomentar. Kenapa tidak pernah kita membuat komplain terhadap pencalonan Gibran? Nah, ini salah lagi nih. Mungkin juga membacanya juga kurang lengkap. Kami sudah mengajukan keberatan, baik itu ke KPU maupun ke Bawaslu. Dan kami punya buktinya. Dan bukti itu kami ajukan di MK, masuk dalam daftar bukti kami. Sehingga ini kesalahan yang cukup fatal. Dan kami juga baru tahu tadi bahwa yang mengajukan komplain itu tidak hanya kami ternyata. Banyak sekali masyarakat juga mengajukan. Artinya ini masalah serius yang tidak ditanggapi KPU. Seharusnya termohon menjelaskan kenapa mereka tidak menanggapi keberatan-keberatan itu. Sehingga pada puncaknya ketika DKPP memberikan putusan bahwa mereka melanggar etik, itu juga baru belakangan. Nah, memang sangat lucu sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Maisel Adam. Tim KPU kenapa 01 dan 03 tidak pernah ajukan keberatan pencalonan Gibran. Ari Yusuf 01, salah fatal ini. Kami sudah ajukan keberatan ke KPU, ada buktinya dan kami sertakan ke MK. Dan banyak sekali keberatan anggota masyarakat, tapi tidak ditanggapi oleh KPU. Nah, di sini menurut saya sangat lucu sekali. Padahal juga sudah ada komplain, ada kritikan bahkan dari guru besar, masyarakat, dan bahkan juga budayawan, akademisi dan lain sebagainya, bahkan juga menyuarakan hal yang sama. Ya, tetapi KPU kemungkinan Hasyim Asyari tidak mendengarkan hal tersebut ya. Bahkan yang lebih unik lagi, yaitu ketika sidang MK ya. Di situ bahkan ada momen yang unik sekali, yaitu di situ ketika tim hukum dari KPU bahkan ya setidaknya ditegurlah oleh Hakim MK karena memuji KPU hebat. Wah, seperti ini videonya. Di sini menurut saya juga sangat lucu sekali. Kenapa sih harus dipuji-puji seperti itu ya? Meskipun disebut bolak-balik, Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini.
Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu Siap yang mulia. Siap yang sudah, mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Ya, seperti itulah, bahkan juga lebay ya, sangat lebay sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa di sini. Di sini dari Kolosebo, yang milih 02 itu karena bansos, karena makan gratis, harapannya karena nggak mau berpikir karena ya seperti itulah. Di sini dari Jack Separuh, pertarungan kenaikan pasukan Inggris. Ada aja Tuhan menunjukkan kebohongan KPU. Protes diajukan oleh masyarakat sampai dibentuk MK. Bahkan juga sudah jelas ya di sini, bahkan MK juga sudah memutuskan ya, yaitu ketua hakim MK pada waktu lalu yang setidaknya meloloskan usia minimum capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya, itu bahkan juga terbukti, yaitu MK bahkan memberikan sanksi kode etik berat, yaitu dicopotnya jabatan ketua MK. Di sini padahal juga sudah ada bukti kalau menurut saya sih. Di sini dari Good Job Bung Ari, banyak yang bertakon-takon soal itu. Kenapa baru sekarang ketika kalah? Yang menonton debat capres pertama juga masih ingat Pak Anies bertanya soal putusan MK tentang Gibran dan mengapa Pak PS tidak mengganti cawapresnya. Jejak komplain jelas ada, semangat untuk tim hukum Amin. Tim para penipu hanya jago main kata-kata dan memutar balikan fakta. Bravo tim hukum Timnas. Dah dibilang KPU otaknya. Dengan KPU bilang gitu, secara nggak langsung mereka mengiyakan kalau pencalonan Gibran memang bersalah. Mau ngeles apa lagi lu? Hajar aja Pak Ari. Ya seperti itulah. Bahkan di sini juga ada pakar ya. Dan bahkan pakar di sini pakar sebut ada peluang MK kabulkan permohonan penggugat sengketa Pilpres. Wow, kalau dikabulkan kira-kira gimana ya? Ya, tetapi itu sangat sulit sekali. Tapi ya kita berharap yang terbaik ya di sini. Di sini permohonan para penggugat sengketa pemilihan presiden Pilpres dinilai masih berpeluang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi MK. Program manajer dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Fadlil Ramadhanil, menilai peluang itu masih ada mengingat konfigurasi hakim di MK saat ini yang sudah berubah. Menurut saya ada peluangnya, ada dalil-dalil kecurangan yang disampaikan juga, yang itu bukan hanya disampaikan di ruang persidangan, kata Fadil dalam diskusi di rumah belajar ICW Kalibata, Jakarta pada 29 Maret. Senada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan masih ada kemungkinan permohonan gugatan sengketa Pilpres dikabulkan MK, namun ia menekankan bahwa pihak yang menggugat harus memiliki bukti yang kuat dan melewati tantangan yang sifatnya prosedural. Seperti misalnya hanya diberi waktu 14 hari kerja dalam pembuktian, itu tantangan luar biasa. Lalu misalnya pembatasan jumlah saksi dan ahli, jumlahnya 19, kata Bivitri. MK juga diharapkan bisa merujuk pada putusan hasil pilkada di Boven, Digo, Papua pada tahun 2020. Putusan itu bisa mendiskualifikasi peserta yang dinilai curang dan melakukan pemungutan suara ulang. Ya, seperti itulah. Jadi di sini akan deg-degan sekali ya, yaitu ya pasangan calon presiden 02 ya. Mereka makin kaget, mana itu pengacara yang kemarin seolah-olah melecehkan gugatan 01, katanya banyak narasi saja. Ya seperti itulah. Ya tetapi saya berharaplah siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.